guys, kenalin kami dari kelompok 7 yang akan nemenin kamu selama 7 menit ke depan untuk ngebahas desain organisasi. Tapi sebelum itu, yuk kenalan sama kelompok 7, siapa aja nih? Hai, saya Intan. Hai, aku Iki. Hai, saya Farah. Hai, saya Vinka. Dan hai, saya Alisa. Nah, itu tadi singkat perkenalan dari kelompok kami. So, mari kita bahas topik kita hari ini. Jadi materi yang pertama adalah prinsip dan pengertian dari desain organisasi. Desain organisasi adalah proses penciptaan atau perubahan struktur, sistem, dan proses organisasi untuk mencapai tujuan strategisnya. Ini melibatkan menentukan bagaimana organisasi akan diatur, bagaimana dibagi menjadi departemen atau unit, bagaimana komunikasi dan pengambilan keputusan akan dikelola, dan bagaimana sumber daya akan dialokasikan. Berikut adalah beberapa konsep dan prinsip kunci yang terkait dengan desain organisasi. Struktur organisasi ini mengacu pada cara organisasi diatur dalam hal hubungan antara bagian-bagian yang berbeda dari organisasi seperti departemen, tim, dan individu. Beberapa jenis struktur organisasi umum meliputi hierarki, datar, matriks, dan jaringan. Terus, proses organisasi ini adalah prosedur dan alur kerja yang memungkinkan organisasi untuk melakukan kegiatan dan mencapai tujuannya. Contoh, proses organisasi meliputi pengambilan keputusan, komunikasi, dan alokasi sumber daya. Budaya organisasi ini mengacu pada nilai-nilai keyakinan dan norma yang membentuk perilaku individu dalam organisasi. Budaya organisasi dapat memiliki dampak signifikan pada dan bagaimana karyawan berinteraksi satu sama lain. Kesesuaian strategis ini memastikan bahwa desain organisasi sejalan dengan tujuan dan objektif strategisnya. Misalnya, jika organisasi berfokus pada inovasi, desainnya mungkin perlu menekankan pada kolaborasi dan tim lintas fungsional. Terus, fleksibilitas. Organisasi yang dirancang untuk fleksibel dan mudah beradaptasi lebih baik dalam merespon perubahan lingkungan bisnis. Ini dapat dicapai melalui penggunaan struktur modular, tim lintas fungsional, dan proses yang lincah atau agile. Terus, efisiensi. Sebuah organisasi yang mampu dirancang dengan baik harus mampu beroperasi secara efisien, meminimalkan pemborosan dan memaksimalkan produktivitas. Ini dapat dicapai melalui penggunaan proses lean, otomatisasi, dan alokasi sumber daya yang efektif. Secara keseluruhan, desain organisasi yang efektif sangat penting untuk kesuksesan setiap organisasi. Ini dapat membantu meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan inovasi, serta memastikan bahwa organisasi sejalan dengan tujuan dan objektif strategisnya. Nah, untuk materi selanjutnya yaitu adalah kelebihan dari desain organisasi. Yang pertama yaitu adalah meningkatkan efisiensi. Desain organisasi yang tepat dapat meningkatkan efisiensi dalam sebuah organisasi. Kenapa? Karena dapat mempercepat sebuah proses dalam organisasi dan juga dengan biaya yang lebih sedikit. Yang kedua, menetapkan struktur dengan jelas. Desain organisasi dapat menetapkan struktur yang jelas dan hierarki tugas, tanggung jawab, dan wewenang di antara karyawan, departemen dalam sebuah organisasi. Yang ketiga, meningkatkan kinerja. Desain organisasi yang baik dalam sebuah organisasi tentunya dapat meningkatkan sebuah kinerja dalam sebuah organisasi, termaksud produktivitas, kualitas produk atau layanan, dan kepuasan pelanggan. Yang keempat, meningkatkan pengambilan keputusan. Desain organisasi yang baik dapat membantu organisasi dalam pengambilan keputusan yang lebih cepat dan lebih efektif dengan memungkinkan akses ke informasi yang relevan dan memfasilitasi komunikasi antara departemen dan juga karyawan. Dan yang terakhir yaitu memperkuat identitas organisasi. Desain organisasi yang baik dapat memperkuat identitas organisasi.
dengan memungkinkan organisasi dan untuk menetapkan, mempromosikan nilai-nilai, budaya, dan misi mereka. Materi selanjutnya yaitu kekurangan desain organisasi. Yang pertama, terlalu birokratis. Desain organisasi yang terlalu kaku dan birokratis dapat menyulitkan inovasi dan pengambilan keputusan yang cepat yang dapat menghambat pertumbuhan organisasi. Yang kedua, terlalu fokus pada struktur. Terlalu fokus pada struktur organisasi dapat mengalihkan perhatian dari faktor lain yang juga penting seperti budaya, pengalaman pelanggan, dan fleksibilitas. Yang ketiga, kurangnya kolaborasi. Desain organisasi yang buruk dapat menghambat kolaborasi dan komunikasi yang efektif antara departemen dan karyawan. Dan yang keempat, kurangnya fleksibilitas. Terlalu banyak menekankan pada struktur dan hierarki dapat membuat organisasi kurang fleksibel dan sulit menyesuaikan diri dengan perubahan pasar dan lingkungan bisnis. Dan yang kelima atau yang terakhir, biaya yang tinggi. Desain organisasi yang kompleks dan birokratis dapat menyebabkan biaya yang tinggi dan mengurangi keuntungan organisasi. Untuk materi selanjutnya itu, berikut ada beberapa model desain organisasi yang umum digunakan. Yang pertama yaitu model fungsional. Model ini didasarkan pada pembagian tugas dan tanggung jawab berdasarkan fungsi atau departemen yang berbeda dalam organisasi. Setiap departemen bertanggung jawab atas tugas tertentu, seperti produksi, pemasaran, dan keuangan. Yang kedua yaitu model geografis. Model ini didasarkan pada lokasi geografis organisasi. Setiap lokasi atau cabang bertanggung jawab atas tugas tertentu dan bekerja secara independen. Yang ketiga yaitu model produk. Model ini didasarkan pada produk atau layanan yang dihasilkan oleh organisasi. Setiap produk atau layanan memiliki departemen atau tim khusus yang bertanggung jawab atas produksi, pemasaran, dan penjualan produk atau layanan tersebut. Yang keempat yaitu model proyek. Model ini didasarkan pada proyek tertentu yang sedang dikerjakan oleh organisasi. Setiap proyek memiliki tim atau departemen khusus yang bertanggung jawab atas pengembangan, produksi, dan penjualan proyek tersebut. Dan yang terakhir yaitu model matriks. Model ini menggabungkan beberapa elemen dari beberapa model yaitu model fungsional, geografis, dan produk. Departemen fungsional memainkan peran penting dalam model matriks, namun juga terdapat tim atau departemen yang dibentuk untuk setiap proyek dan produk yang sedang dikerjakan oleh organisasi. Topik selanjutnya yaitu pilihan desain organisasi. Pilihan desain organisasi dapat berbeda-beda tergantung pada tujuan dan kebutuhan organisasi. Beberapa pilihan desain organisasi yang dapat dipertimbangkan antara lain desain fungsional. Desain fungsional didasarkan pada pembagian tugas berdasarkan fungsi atau departemen yang berbeda. Setiap departemen bertanggung jawab atas tugas tertentu seperti produksi, pemasaran, dan keuangan. Desain fungsional sangat sesuai untuk organisasi yang memiliki struktur hierarki yang jelas dan sedikit perubahan dalam lingkungan bisnis. Desain geografis. Desain geografis didasarkan pada lokasi geografis organisasi. Setiap lokasi atau cabang bertanggung jawab atas tugas tertentu dan bekerja secara independen. Desain geografis sesuai untuk organisasi dengan operasi yang tersebar di banyak lokasi dan memerlukan koordinasi yang baik antara cabang dan kantor pusat. Yang ketiga, desain produk. Desain produk didasarkan pada produk atau layanan yang dihasilkan oleh organisasi. Setiap produk atau layanan memiliki departemen atau tim khusus yang bertanggung jawab atas produksi, pemasaran, dan penjualan produk atau layanan tersebut. Desain produk sesuai untuk organisasi dengan portofolio produk yang beragam dan kompleks. Yang keempat, desain proyek. Desain proyek didasarkan pada proyek tertentu yang sedang dikerjakan oleh organisasi. Setiap proyek memiliki tim atau departemen khusus yang bertanggung jawab atas pengembangan, produksi, dan penjualan proyek tersebut. Desain proyek sesuai untuk organisasi yang fokus pada proyek-proyek yang sifatnya unik dan kompleks. Desain matriks. Desain matriks menggabungkan beberapa elemen dari desain fungsional, geografis, dan produk. Departemen fungsional memainkan peran penting dalam desain matriks. Namun, juga terdapat tim atau departemen yang dibentuk untuk setiap proyek atau produk yang sedang dikerjakan oleh organisasi. Desain matriks sesuai untuk organisasi yang memerlukan fleksibilitas dan struktur organisasi untuk menanggapi perubahan pasar dan lingkungan bisnis. Pilihan desain organisasi yang tepat dapat membantu organisasi mencapai tujuan dengan lebih efektif dan efisien, meningkatkan kinerja dan memperkuat identitas organisasi.
Baik, kesimpulan pada video kali ini yaitu desain organisasi adalah pola tentang hubungan antara berbagai komponen dan bagian organisasi. Dalam desain organisasi terdapat beberapa model yang umum yaitu model fungsional, model geografis, model produk, model proyek, dan model matriks. Dan saran para penyusun struktur organisasi harus lebih memperhatikan berbagai desain yang digunakan serta harus melihat bagaimana desain yang tepat dengan organisasi yang dibuat. Baik, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu dia penjelasan tentang desain organisasi dari kelompok 7. Semoga materinya bisa dipahami dengan baik ya. Tapi udah paham kan ya? Atau masih bingung? Kalau masih bingung, bisa klik link di kolom deskripsi untuk info lebih lanjut. See you in the next video. Bye-bye.